Ngobras, ngobrol santai dengan tema Bridge to the Future melampaui batas akademik. Baik, perkenalkan aku Amora sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini dan tentunya bakal nemenin narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol nih. Nah, karena aku udah kenalan, boleh nih kita sapa dulu narasumber kita yang udah ada di samping aku. Hai Kak Adi, apa kabar? Baik dong, baik banget. Kamu apa kabar? Aku baik. Oke, sebelum itu boleh gak sih Kak Adit memperkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman yang mungkin menyaksikan? Boleh silakan. Oke, kasih waktunya Mura. Kenalin aku, nama aku Eno Plesa di Pangestu. Aku biasa dipanggil Adit di teman-teman dan juga di area kampus. Aku dari program studi teknologi veteriner angkatan 2022. Baik, terima kasih banyak Kak Adit telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ngobras ini. Nah, sekali lagi selamat datang di acara Ngobras. Sedikit pengenalan Kak, Ngobras itu singkatan dari Ngobrol Santai yang merupakan salah satu program kerja dari divisi jaringan eksternal keluarga mahasiswa Departemen Teknologi IT dan Veteriner. Nah, tadi emang ini bukan yang pertama kali dilakuin, tapi emang sempat pending. Terakhir ada Ngobras itu di tahun 2022. Jadi aku masuk ya? Iya. Kalau masuk tadi angkatan 22 ya Kak. Jadi ini baru diadain lagi di angkatan tahun 2026 gitu. Oke, jadi melalui tema tahun ini harapannya teman-teman yang menyaksikan mendapatkan gambaran dan pengalaman baru bahwa berkembang di dunia perkuliahan itu bukan cuma soal akademik aja, tapi juga dari pengalaman, relasi, organisasi, dan keberanian untuk mencoba banyak hal baru. Nah teman-teman, sebelum kita mulai sesi sharing hari ini, izinin aku untuk membacakan sedikit CV dan profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Kak Adi. Nah, pada kesempatan Ngobras kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa aktif dan punya banyak pengalaman di bidang kesehatan hewan dan dunia veteriner. Bener ya Kak? Aduh, terlalu berlebihan kayaknya. Oke, beliau adalah Kak Adi, KM Pangestu, biasa dipanggil Kak Adi, mahasiswa program sarjana terapan teknologi veteriner di Universitas Gadjah Mada. Nah, selama masa perkuliahan ini, Kak Muklis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik, organisasi, maupun pengalaman profesional di bidang veteriner dan kesehatan hewan. Nah, izinin aku membacakan detailnya ya. Pada bulan Agustus 2024 hingga Desember 2025, beliau aktif sebagai sosial media spesialis di program studi. Dan kemudian pada bulan Februari hingga Mei 2025, Kak Adit berkesempatan menjalani magang di PT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Jawa Tengah. Dan selanjutnya pada bulan Agustus hingga Desember 2025, beliau juga aktif sebagai asisten praktikum di mata kuliah statistik terapan di UGM ya, di Prodi Teknik sendiri. Dan pada bulan Desember 2025 hingga April 2026, Kak Adit pernah berkesempatan jadi groomer dan paramedik di Miliveter Genetik ya. Dan tapi selain pengalaman organisasi dan pengalaman profesional dan akademik, Kak Adit juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan project experience-nya nih. Nah, aku bacain. Pada bulan Maret hingga Agustus 2023, beliau menjadi co-fasilitator di Pionir di PPSMB Gadjah Mada ya, 2023. Keren banget. Namanya masih PPSMB. Oke, keren banget. Dan kemudian pada bulan Juni hingga Agustus 2024, beliau mengikuti kegiatan community service tim di Kokap, Purwokerto, Yogyakarta. Oke, terus di bulan Agustus tahun 2024 dan 2025, beliau juga terlibat sebagai documentation team veterinary paramedic out ceremony. Itu semua profesi di teknologi veteriner sendiri. Terus selanjutnya pada bulan September 2024, Kak Muklis menjadi lead author pada publikasi jurnal pengabdian masyarakat. Dan selanjutnya bulan November 2025, beliau juga aktif sebagai volunteer dalam kegiatan Animal Health Counseling. Yes, itu dibaca semua ya? Iya, sebagai semua keren banget dan pastinya bakal memotivasi. Dan yang terakhir nih, selain aktif di berbagai kegiatan, Kak Muklis juga memiliki sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point. Dan itu yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pengendalian mutu tuh Kak. Betul. Oke, jadi mungkin udah di pembacaan CV emang agak panjang
panjangnya karena banyak banget pengalaman dari semua. dunia. Aku sebutin semua. Keren banget ya teman-teman. Aku yakin sesi ngobrol kita hari ini bakal seru banget karena penuh insight menarik dan pastinya pengalaman yang dimiliki Kak Adit ini bisa memberikan banyak motivasi untuk kita semua. Semoga ya. Iya pasti. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi ngobrol santai kita kali ini ya. Mungkin kita bisa mulai langsung nanya-nanya. Jadi kakak santai aja bisa ceritain aja semuanya pengalaman kakak. Karena di sini kita emang mau menggali itu semua untuk teman-teman yang menyaksikan. Yes. Oke. Jadi kan sempat aku mention di CV tadi kalau kakak tuh pernah magang di Barantin ya kak. Iya. Ya kan, itu keren banget. Nah, kalau aku boleh tahu kenapa sih kak milih tempat magang itu khususnya di Barantin? Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, Barantin itu kan Badan Karantina Indonesia ya. Yes. Jadi dulu tuh dia sebelum 2025 itu dia masih berada di bawah Kementerian Pertanian. Oh. Jadi namanya Balai Karantina Pertanian di tahun 2005 ke bawah. Terus di tahun 2025 di bulan Juli itu berubah jadi badan tersendiri dan keluar dari Kementan. Jadi Badan Karantina Indonesia. Jadi dia langsung di bawah Presiden langsung. Dan dia ada di setiap provinsi di Indonesia. Jadi memang miliknya yang di Jawa Tengah. Karena selain dari segi jarak yang bisa dibilang masih lumayan dekat dengan Jogja, bisa dibilang wilayah kerja di Jawa Tengah itu lumayan luas. Jadi dia ada di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, terus juga ada di Bandara Internasional Adi Sumarmo kalau nggak salah ya, Adi Sumarmo yang di Boyolali. Terus ada juga di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Jadi itu di area Jawa Tengah semuanya. Sebelumnya tuh di tahun 2024 itu masih namanya kan di bawah pertanian, Kementerian Pertanian. Itu aku sama teman-teman itu sempat magang mandiri di sana. Aku dapat infonya dari Cutting. Jadi kan sebelumnya itu sempat ada yang magang mandiri juga di sana. Terus aku dan teman-temanku milih buat coba di sana karena memang dari cerita pengalamannya lumayan banyak buat dapat pengalaman dan juga ilmu baru. Terus itu cuma 2 minggu karena cuma magang mandiri. Terus di tahun 2025 di semester 6 itu ada magang wajib dari Prodi kan, MPK internal. Kita milih lagi di sana. Jadi dua kali, tapi bareng orang yang sama. Gitu. Enggak, di tahun 2024 aku berenam. Terus di magang wajib kita berlima. Jadi satu yang aku. Jadi kakak milih itu karena emang dari cuttingnya kakak itu cerita pengalaman di Barat itu begitu ya. Betul. Jadi kakak nyoba, ya aku juga nyoba. Mau nyoba? Boleh. Jadi aku kasih kontaknya kalau mau. Oke. Kalau pertama kali apa yang pertama kali kakak pikirin untuk di magang itu karena Barat ini namanya juga cukup besar ya kak, dan itu keren banget. Mungkin bisa ceritakan itu pertama kali pikiran kakak gimana sih waktu di magang? Jadi waktu itu setelah kirim proposal kita konfirmasi ke PC-nya kan, soal ngechat, terus dikasih tahu lah kalau udah di ACC. Terus aku sama teman-temanku yang berenam ini, aku sama teman-temanku yang berenam ini sebenarnya agak bingung karena kita ngambil di periode di bulan liburan kan, kita milih di bulan Januari, akhir Januari sampai awal Februari biar kita mepet ke jam pas masuk kuliah semester baru. Jadi kita dari rumah masing-masing, ada yang di Jogja, ada yang dari Padang, ada yang aku dari Tegal, terus ada yang dari Magelang. Kita kumpul dulu di Jogja, kita OTW bareng ke Semarang. Kita motoran pas itu. Yang aku takutin tuh karena itu pertama kali kita rame-ramean ke luar Jogja. Gitu, yang aku takutin, aduh nanti 2 minggu itu bakal kayak gimana ya, apalagi di Barantin sendiri itu kan instansi pemerintah yang bisa dibilang formal dan juga resmi, jadi takutnya nanti ada salah omong atau salah kerjaan, nanti aduh jadi fatal gitu kan. Jadi kita belajar dulu waktu itu. Kita belajar dari informasi-informasi cutting itu kegiatannya bakal ngapain aja, terus pengamalannya kira-kira bakal kayak gimana, jadi kita bisa persiapan tuh dari awal. Jadi sampai belajar dulu, aduh gila lagi kayaknya tuh. Apalagi bawa alma mater kan,
alumni dari Keswan juga, jadi lumayan nyambung dan kita banyak cerita-cerita soal angkatan mereka dulu kayak gimana. Jadi bonding ya di situ ya. Bonding. Terus biasa bahasa-bahasanya kenal dosen ini gak, kenal dosen ini gak. Jadi seru ya, jadi akhirnya nggak tegang lagi gitu. Awal tegangnya ya. Awal tegang. Oke, jadi pertama kali pasti takut sama tegang, tapi lama-lama ngalir aja. Ngalir aja betul. Tapi tetap sopan sih. Iya, benar, harus sopan. Dan kalau aku boleh tahu, sebelum magang tuh tadi kan kakak lebih takut ya, lebih excited gitu sih kak. Sebenarnya takut, yang kedua baru excited. Oh itu baru excited, jadi kalau excited sama takut, ranking satu takut. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kan, kakak lebih takut. Nah, ekspektasi awalnya itu tentang dunia magang tuh gimana sih kak? Aku boleh tahu nggak? Pikiranku dulu ya, Iya. pas pertama kali itu magang mandiri. Jadi sebelum magang magang mandiri dulu, itu awalnya bakalan beneran ekspektasi itu bakalan kerja Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore ngurusin dokumen, ngecek itu doang. Ternyata beda sama yang aku ekspektasi, walaupun memang ya aku ekspektasi memang terjadi, tapi ternyata lebih dari itu dan nggak semenyeramkan itu. Sebenarnya itu ya, jadi emang awal tuh pasti kita kalau nggak punya pengalaman sama sekali tuh mikirnya takut ya Takut, kak, pasti apalagi takut. transisi dari SMA ke kuliah Kuliah, kan, kan. Jadi tapi ekspektasinya enggak ya beda gitu lah. Beda, ya. beda. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang dunia magang itu gimana. Nah, kalau aku boleh tahu proses-prosesnya nih kak, gimana sih kalau prosedur magang itu dari awal, mulai dari akademik sampai ke tempat magangnya itu, misalnya dari pemilihan tempat, mengajukan proposal dan lain-lain, itu boleh diceritakan? Boleh, jadi kalau dari prodiku ya, dan mungkin departemen juga, yang satu departemen juga sama. Jadi pertama kita nentuin dulu tempatnya. Oh, oke. Selain nentuin tempat, kita juga nyari orangnya. Jadi bebas mau teman-teman mau magang mandiri atau maksudnya mau sendiri atau mau ada temennya, bertim, berkelompok gitu. Kalau udah, baru pertama kali hubungin ke tempat magangnya. Kita hubungin kira-kira dari mereka tuh ada berkenan buat dijadiin tempat magang nggak. Setelah ada persetujuan secara informal dari chat itu atau email, baru ngajuin surat permohonan ke akademik departemen. Itu kan ada formnya ya, akademik itu ada form Google Form sendiri. Terus nanti ada pilihannya surat perizinan untuk magang. Di situ baru ngajuin. Nanti diisinya kalau nggak salah tuh cuma anggota tim yang bakal magang, lokasi sama penanggung jawab atau dosen pembimbingnya. Oke. Setelah udah ngisi form, nanti suratnya keluar, terus kita kirim ke tempat magangnya. Tapi dibarengin sama proposal. Jadi sambil nunggu surat dari akademik harus susun proposal juga. Proposalnya ya kayak biasa, latar belakang itu untuk apa, tujuan manfaat, terus nanti sampai di akhir kita kirim ke sana bareng sama surat yang dari akademik itu. Terus baru, walaupun udah informal di ACC, tapi kita tetap nunggu setelah proposal sama suratnya sampai sana di ACC enggak di tanggal sekian sampai sekian gitu. Terus kalau misalnya udah, bakal dikabarin biasanya cepat karena memang kita ngajuinnya tuh pas masa kuliah, jadi di bulan-bulan kuliah. Kalau nggak salah tuh di bulan September ya, Agustus September atau September Oktober gitu, kita ngajuin buat magang di bulan Januari itu. Jadi karena instansi pemerintah, kita takutnya antriannya itu panjang, takutnya panjang dan juga bisa dibilang slow respon gitu ya. Jadi kita mulai ngajuin itu lebih awal, lebih jangkanya lebih panjang. Jadi persiapannya tuh emang lumayan lama ya kak? Lumayan lama, tapi mungkin tergantung dari tempat magangnya masing-masing juga. Dia bakalan lebih cepat ngerespon atau nanti ada jangka waktu tertentu buat ngasih jawabannya. Oke, kalau aku boleh tahu itu sebaiknya tuh kalau misalkan mau magang mandiri itu persiapannya dari berapa bulan sebelumnya kak bagusnya? Bagusnya ya, itu maksimal banget atau mepet banget itu sebulan. Oh, sebulan. Sebulan sebelum tanggal magang itu mepet banget, itu udah harus kesana. Jadi misal di tanggal 1 Januari ya, berarti di 1 Desember itu udah clear semua, udah kirim, jadi tinggal tunggu jawaban aja. Jadi ada spare waktu 1 bulan buat tunggu jawaban. Oke. Terus nanti kalau udah setengah
bulan itu dan belum ada konfirmasi bisa di follow up lagi. Kalau lagi itu boleh. Tapi kalau lebih baiknya ya lebih awal lagi. Oh iya. Betul. Jadi harus lihat dulu ya Kak, Harus lihat. benar-benar nyusun proposal dan lain-lain dibanding semuanya gitu. Karena magang ini kan termasuk salah satu pengalaman yang besar banget. Besar ya, banget Kak. dan ngaruh sih buat Nah. di dunia kerja juga nanti. Nah, tadi kan aku udah nanya nih kayak persiapan waktunya itu seberapa lama. Nah, kalau apa aja sih kan yang harus dipersiapin gitu sebelum magang? Mungkin mulai dari mental. Mental ya. kan? Iya. Nomor satu kayaknya bener mental. Mental. Karena kalau misal dari mental yang belum siap, itu kan kemauannya juga dikit ya, jadi Iya, belum terlalu betul. besar. Jadi kalau misal kemauannya dikit, mentalnya belum jadi, dia bakal setengah-setengah buat ngejalaninnya, mulai dari bikin proposal, ngajuin surat itu kayak, aduh gimana ya, mau bikin nggak ya, jadi nggak ya gitu. Jadi pertama emang harus mental, mau atau enggak gitu. Dan ya itu kalau misal udah mentalnya udah ada, udah siap, udah mau, harus nyelesain dokumen-dokumennya, proposal dan ngajuin suratnya, dan komitmen jangan sampai udah ngajuin tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Jadi udah komitmen tuh kata kunci ya. Komitmen Kak. ya. Mental, Mental. niat, dan komitmen. Karena kalau niat di awal nggak komitmen ya Sama aja. Oh ada juga nih, jadi teman-teman juga harus pikirin nanti kalau misal diterima magangnya, itu harus dipikirin nanti selama di sana tuh bakal nginep di mana, terus nanti transportasinya bakal kayak gimana, itu juga harus dipikirin juga. Harus matang banget ya. Harus Karena dipikirin. mobilisasinya susah kan. Susah. Kalau jauh dari Jogja. Apalagi magang itu kan belajar bekerja ya, jadi Iya, jam-jam betul. itu kita harus tetap ngikutin dari pagi sampai sore. Justru kita latihan dari magang itu Dari kan, magang, untuk itu belajar kerja kerja. aja ya kan, ya betul-betul. Nah, kalau dari pengalaman kamu terus Kak Andri sendiri nih. Bebas. Bebas. Ini setelah ada sama aja. Kak Andri sendiri. Tadi kan kakak udah banyak cerita tentang prosesnya. Nah, kalau di tempat magangnya itu sendiri, skill apa sih yang paling kepake gitu? Bisa dibagikan kepada teman-teman. Oke, jadi kalau dari prodiku ya, itu kita sempat belajar pengambilan sampel, pengujian laboratorium, itu yang berkaitan sama hewan-hewan dan juga lab-lab gitu kan. Jadi yang paling berhubungan itu, karena di karantina sendiri kita kan mengawasi hewan yang lalu lintas ya, mulai dari antar provinsi, antar pulau dan juga antar negara. Jadi hewan itu benar harus diperiksa, dimulai dari diambil sampel, terus dilakukan uji. Itu kita benar-benar harus bisa biar hasilnya itu nggak meragukan. Jadi kita mulai dari ambil sampel, itu kita sempat belajar di prodi cuma nggak terlalu banyak ya. Jadi kita malah lebih banyak belajar di tempat magangnya. Oh iya. Jadi kita di prodi itu cuma kayak tahu dan juga pernah satu kali gitu kan. Tapi di tempat magang kita langsung berhadapan dengan banyak sapi, banyak sampel, itu kita langsung ambil banyak ya. Jadi kita banyak belajar di situ. Tapi pernah ada pengalaman salah gitu nggak sih Kak? Kalau salah pernah, pasti pernah. Karena dari itu kan kita bisa dibilang belum terlalu mahir dalam ilmu yang kita pelajari di prodi atau di jurusan, dan kita sebenarnya bisa dibilang kita juga di magang juga mau belajar, tapi kita juga nggak boleh kosong banget. Paling nggak kita tahu teorinya, walaupun nanti pas praktiknya ada salah, kita tetap belajar. Namanya juga ada belajar. Jadi salahnya itu ada, tapi dari pihak karantina atau tempat magangnya bisa dibilang mengayomi ya. Mengayomi karena kebanyakan dia bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bisa dibilang kayak anak sendiri. Kita kayak diajarin kalau salah tetap dibilangin, walaupun kita rame-rame, kita tetap oh ya pak, iya dong, gitu doang. Ya, jadi malah responnya tuh mengayomi gitu. Mengayomi dia Karena- memang ngajarin. karena kan takut kalau aduh kayaknya ilmunya belum cukup nih kita dapetin di prodi, Di prodi. takut kalau bikin kesalahan malah malu-maluin gitu kan. Sebenarnya Takut jujur. itu salah satu yang bikin takut. Iya, Cuma buat bener. teman-teman kalau misal berani, maksudnya kalau misal mau harus berani. Ya gitu, coba aja dulu. Coba ya. aja dulu. Tuh. Dan yakin aja gitu loh. Harus yakin sih. Yes, betul. Dan kalau aku boleh tahu nih, perbedaan apa sih Kak yang paling terasa gitu antara dunia kuliah sama dunia magang? Karena kita Oke. tadinya kayak cuma teori, banyak teori, dan tadi kata kakak hands on tuh paling cuma sekali, dan dunia magang ya kita kayak kerja gitu Kerja kan. beneran. Kak. Itu apa sih Kak? Libur dan beneran libur karena Oh, ini iya. sama magang. Oh iya benar ya. Kalau di jurusan atau prodi di kampus itu kan Sabtu Minggu kita tetap ada kegiatan kan.
Betul banget nih. Apalagi kalau dia ikut organisasi atau dia ngerjain tugas laprak, itu tetap satu minggu tetap ada kerjaan. Jadi selama magang satu minggu kita bisa istirahat. Jadi beneran Senin sampai Jumat terus satu minggunya udah. Itu istirahat banget gitu ya buat ngecas energi. Paling kayak bikin logbook sambil nyantai gitu doang. Tapi kalau misalkan dari pengalaman kakak tuh disuruh bikin laporan-laporan itu masih kan dari Iya, ya. entah itu magang mandiri atau magang wajib, itu tetap bikin laporan karena kita ada dosen pembimbingnya ya. Jadi dari dosen pembimbing itu tetap minta buat dibikin laporan kegiatan magangnya, tapi lebih fleksibel kalau magang mandiri. Lebih fleksibel, jadi bisa dikerjainnya tuh lebih fleksibel, tapi tetap harus diselesaikan. Jadi itu bisa jadi transfer ke nilai. Kalau di Prodiko ya transfer ke nilai, tapi di semester 7. Jadi bisa dikonversi ke SKS di semester 7. Jadi bisa diajukan untuk betul. Nah kalau magang wajib ini yang di semester 6 beneran harus diselesaikan dalam tengah waktunya. Betul. Dan tiap kita minta logbook itu tiap minggu. Jadi satu minggu sekali kita minta logbook dan harus ada tanda tangan basah dari penanggung jawab di tempat magangnya. Baru di akhir dikumpulin bareng sama dikumpulin jadi satu logbooknya, terus nanti dikumpulin ke prodi bareng sama laporannya. Tapi kalau misalkan laporan magang itu kalau magang mandiri kan ada yang tim gitu kak, itu tetap satu-satu orang? Enggak, jadi kalau magang mandiri digabung satu laporan itu. Jadi satu laporan satu tim itu. Iya. Tapi fleksibel ya kak? Lebih fleksibel dan koordinasi ke dosen pembimbingnya juga lebih enak karena bukan kewajiban kita magangnya. Karena kemauan kita aja ya pak. Nah tadi udah bahas ekspektasi. Sekarang aku mau tahu realitanya gimana? Realitanya, aduh. Ada ekspektasi pasti ada realita kan? Nah, ada gak sih kak momen yang bikin kakak tuh ngerasa ternyata dunia kerja tuh beda banget sama tugas-tugas kuliah gitu. Dunia mana tuh beda banget sama tugas-tugas, karena kalau di TK tuh laprak emang udah sulit gitu kan? Ada gak sih dunia kerja tuh yang lebih sulit lagi, dunia magang lebih sulit lagi, aku mau tahu tuh kak. Oke, sebenarnya mungkin sama-sama sulit ya, tapi kesulitannya beda. Jadi kalau misalnya di kuliah, ya kesulitannya itu ngerjain laprak, karena kita juga belum tahu. Misalnya kita baru pertama kali kuliah gitu kan, terus kita juga ngelaprak mulai dari semester 1 sampai akhir itu kita ngelaprak. Tapi di dunia kerja itu kita kesulitannya beda. Jadi kesulitannya bukan soal laprak lagi, tapi soal yang pertama menyesuaikan sama pekerjaannya. Karena itu bisa dibilang yang tadi sebelumnya aku bilang kalau magang itu kan dia belajar kerja ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri mulai dari preset kerjaannya, terus juga waktu-waktunya kita harus menyesuaikan ulang. Beda sama yang di kampus. Kalau di kampus kan dia udah ada jadwalnya kan, Senin ini, Selasa ini, Rabu ini. Kalau di tempat kerja itu bisa beda-beda. Jadi kan sering ada kegiatan ini, ya udah kita ikuti. Terus Selasa bisa aja beda, jadi kita tetap harus ikuti. Kita harus tetap fleksibel dan juga harus ikutin dari tempat magangnya. Terus juga tingkat kesulitannya beda bisa dibilang. Kalau di tempat kerja kita berhubungan langsung sama masyarakat. Berhubungan langsung sama masyarakat dan juga dalam jumlah skala besar. Karena itu kan badan tingkat provinsi ya yang di Jawa Tengah itu, jadi bisa dibilang konsumennya itu banyak. Jadi kita berhadapan langsung sama konsumen, kita ngurusin dokumennya langsung, kita ngecekin langsung ke hewan-hewannya. Tapi kalau di kuliah kita beneran belajar yang diajarin, kita mulai dari teori dulu, terus kita juga praktik pakai alat-alat dulu, dan nggak langsung terjun ke masyarakat langsung. Jadi kalau di dunia kerja kita beneran langsung face to face nih sama masyarakat gitu. Itu yang bikin deg-degan Deg-degan karena pertama kali kita berhubungan langsung sama masyarakat besar. Jadi kayak langsung berhubungan tuh, apalagi kalau misalkan masih kurang paham gitu ya, jadi kayak takut ilmunya nggak cukup. Jadi skill public speaking, komunikasi dan manajemen waktu tuh penting banget. Penting, ya, itu bisa dibilang kayak wajib sih dipunyai sama orang, walaupun teman-teman takut tapi kita harus belajar. Karena nanti bisa terlatih nggak sih kalau betul sambil jalan. Oke, jadi kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang perbedaan
waktu masuk dunia kerja gitu Kak? Shock ya? Iya. Oke, jadi kalau di Jogja ya, kalau kuliah itu kan ngekos ya, Iya. dan jaraknya dekat sama kampus. Oh, iya. Jadi cuma ngelewatin, nggak ngelewatin jalan yang gede, jalan macet. Pas kerja, kita kosnya agak jauh dari kantor induknya. Jadi kita beneran ngerasain yang namanya macet-macetan di jalan. Kita panas-panasan itu kan jam kerja itu kan jam 8, tapi kita mulai berangkat jam setengah 8. Kita beneran yang menghadap matahari banget. Jadi matahari di sana kita menuju ke sana silau banget gitu, terus sambil macet-macetan. Apalagi di Semarang. Di Semarang tuh orang-orangnya gak sabaran. Mungkin dibanding di Jakarta beda ya. Jakarta kayaknya lebih gak sabaran lagi. Iya, paksa dia. Gimana? Apalagi ada truk-truk gede, terus juga orang-orang lakson. Itu yang bikin, aduh ternyata bisa dibilang menguras energi ya kalau kayak gitu. Itu yang pertama bikin culture shock. Terus yang kedua sebenarnya bukan culture shock sih ini jatuhnya, tapi kayak oh ternyata di tempat kerja orang-orangnya enak kok gitu. Ya, tadi kan sempat aku mention ternyata di dinas itu kebanyakan bapak-bapak ibu itu yang bikin, oh ternyata orangnya enak-enak kok, nggak yang sejahat itu gitu. Mereka kayak nganggap kita anak sendiri, terus kadang ngajak makan bareng kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata enak juga kerja gitu. Malah jadi yang bikin shocknya tuh malah orang-orang yang baik-baik ya. Gitu. Kayak saya bilang ya. Oke, jadi kayak apa namanya? Jadi culture shocknya itu kan kakak bilang tadi kayak orang kerja banget gitu ya kan? Iya kan? Karena kita berangkat jam setengah 8, pulang jam 4, setengah 8, jam setengah 8. Berasa orang dewasa banget gitu ya. Belajar jadi orang dewasa. Belajar jadi orang dewasa. Tapi kalau di Jogja tuh orangnya lebih santai-santai. Santai dan ramah, jadi kayak lebih enak menjalaninya. Benar-benar. Nah, kalau aku boleh tahu cara kakak bertahan dari culture shock itu gimana? Kayaknya aku bertahan sama teman-temanku deh. Oh iya benar. Karena aku nggak sendiri pas itu makanya kan kita berenam dan kita beneran bareng-bareng. Cuma beda kos kan yang cowok sama yang cewek. Jadi yang pertama teman, jadi kita bisa sama-sama ngeluh nih. Oh iya. Jadi nggak ada yang merasa dibebanin atau merasa masih merasa berubah. Jadi kita bisa cerita enak-enak aja karena kita sama-sama ngalami. Jadi kita bisa saling cerita gitu. Dan di tempat kerja kan kita dipisah ya, dibagi. Kita nggak selalu berenang bareng gitu. Kita dipisah, ada yang di lab, ada yang di pelabuhan, ada yang di bandara gitu. Jadi kita pulang-pulang ke rumah tuh kita bisa cerita, aduh tadi habis ini gitu. Jadi kita enak, kita udah mendem yang ada di kepala nih selama kerja. Terus sorenya kita kumpul, kita bisa ngelepas, terus kita bisa saling cerita gitu. Jadi pertemanan itu penting banget. Penting banget, itu bisa ngaruh ke pemikiran kita juga. Iya, jadi cari relasi itu yang positif. Yang positif harus dong. Iya, yang saling support gitu ya, yang bisa susah seneng bareng. Dan pemikirannya bisa sama gitu. Iya benar-benar. Sefrekuensi. Iya harus banget saya sefrekuensi. Karena kalau nggak tuh merasa energi sih Ya, ya. kita harus tetap pura-pura gitu. Nah, itu benar-benar. Nah, sekarang aku lebih mau nanya pendapat kakak nih. Kan seperti yang kita tahu kalau mahasiswa vokasi itu sering banget punya image sebagai lulusan yang habis lulus tuh langsung menuju ke dunia kerja gitu. Nah, kalau diingat-ingat lagi kita tuh waktu PPSMB waktu pemilihan Permadani kalau vokasi itu tuh ya kan pernah dengan vokasi pernah bilang kalau maksimal banget tuh hampir 4 bulan itu nggak dapat kerja alias nganggur. Setelah itu ya jam kerja bahkan sampai dicariin ya. Nah kalau dari situ sebenarnya muncul ekspektasi kalau mahasiswa vokasi tuh harus benar-benar siap kerja sejak kuliah yang dari kakak sebutin juga magang kerja gitu kan. Nah, menurut kakak sendiri tuh kondisi sekarang ini apakah mahasiswa itu emang semakin dituntut untuk siap kerja atau sebenarnya ada hal lain yang lebih penting untuk dipersiapkan selain sekedar hanya cepat untuk masuk dunia kerja gitu Pak? Bisa dibilang kalau perusahaannya dia memang nyari kandidat yang dia udah berpengalaman. Itu kayaknya hampir semua, walaupun nggak semua, itu perusahaan nyari kandidat pekerjanya itu yang punya pengalaman. Makanya mungkin di vokasi ini fokusin buat siap kerja, walaupun
belum tahu ya nanti setelah lulusnya bakal kerja di mana dan juga sebagai apa, tapi memang dari aku pengalamanku sendiri mengapa aku pilih magang selama kuliah itu, apalagi pas liburan ya, itu karena memang aku yakin kalau misal pengalaman magang itu bisa jadi salah satu sebuah power dimasukin di CV atau di portfolio itu buat pelamar kerja. Karena dalam waktu kurang lebih 4 tahun kuliah itu kan kita nggak bisa kerja yang full time kan, karena kita juga ada tanggungan tugas-tugas, terus juga skripsi atau tugas akhir itu akhirnya tetap harus selesai. Jadi kita nggak bisa beneran yang full time kerja gitu selama 4 tahun itu. Sedangkan beberapa perusahaan atau kebanyakan perusahaan itu nyari yang udah ada pengalaman. Makanya salah satunya aku pilih buat magang. Tapi selain magang juga, itu kan dia concern ke cara kerja ya. Misalnya kita tahu dunia kerja itu bakal kayak gitu kalau di magang. Kita juga harus nyari soft skill. Selain dari magang, kita juga bisa ikut-ikut kegiatan atau organisasi. Itu jujur ngebantu banget. Jadi organisasi atau kegiatan itu bisa melatih kita sebelum kita ke magang. Dan dari magang dan juga soft skill yang udah kita pelajari itu bisa membantu kita ke dunia kerja. Itu kayak dari orang-orang itu kan dia ngedebatin kan organisasi atau magang, kerja penelitian atau magang gitu. Kataku dua-duanya penting sih. Jadi dua-duanya mah kalau disatuin bakal lebih ngebantu kita buat nyari kerjaan atau nanti kita bertahan di dunia kerja. Jadi antara organisasi sama magang emang kalau disatuin malah jadi power yang besar banget. Iya, dia bisa dibilang harus balance sih, pengalaman organisasi kegiatan sama magang, jadi bisa jalan bareng. Harusnya gitu ya kalau dari pandanganku. Oke, karena memang benar sih aku setuju, kayak organisasi itu kan malah kita di internalnya dulu, nanti keluar jadi udah lebih siap lagi. Betul, Ya kan? jadi emang harus nyiapin dari diri sendiri dulu, baru terjun ke yang lebih luas. Jadi tadi selain persiapan mungkin ke dunia magang dan dunia kerja, yang harus disiapin lagi tuh penting tuh dari organisasinya. Nah, dia belajar banyak banget soft skill, mulai dari komunikasi, leadership, atau kerjasama tim itu banyak diambil dari organisasi kegiatan kayak gitu. Nah itu bakal kepake banget ya. Banget, itu aku pakai banget sih. Garis bawahi ya teman-teman. Oke, sekarang dari tadi kita udah kayak ngobrol serius-serius banget nih. Aku mau tahu pengalaman seru dan personal dari Kak Adit tuh waktu menjalani masa-masa perkuliahan maupun magang tuh gimana sih? Ini yang baik atau yang nggak baik nih? Baik. Yang baik ya? Kalau ada yang keluh kesah, juga nggak apa-apa, ditain aja. Yang penting seru gitu. Seru ya, Kakak. Iya. Selama kuliah tuh apa ya? Aku juga bingung lagi. Ya, mungkin pengalaman unik gitu gak waktu ketemu, kan tadi kan Kak bilang kayak ngambilan sampel gitu kan ya, pakai mata itu pengalaman unik waktu ngambilan sampel, ketemu sampel hewan atau proses pemeriksaan itu ada nggak sih kayak unik gitu? Sebenarnya selalu ada. Karena kita kan pas itu kita dibagi jadi 2 tim kan, 3 orang. Terus kita kebagian yang ngambil sampel sapi dan jumlahnya lumayan besar. Kayaknya 100 berapa gitu, aku lupa. 100 sekian sapi, terus kita ambil sampel itu dari di bagian belakang ekor. Jadi ada namanya veksaoksidea. Jadi kita ambil darahnya di situ kan. Yang susahnya ekor sapi itu kan dia keras ya. Ekor sapi itu kan keras. Terus kita harus angkat buat nancepin spektrumnya ke bagian bawahnya gitu kan. Jadi bentuknya kayak gini. Terus kita harus ambil dari sini. Nah, kita beneran kayak hampir, tapi cuma hampir ya. Kita hampir ditendang sama sapi. Karena posisinya kita ambil itu harusnya dari belakang. Tapi aku sama temenku pertama kalinya kita dari samping. Jadi kita beneran di samping tapi bagian belakangnya, samping belakang dari sapinya. Jadi masih kejatuh sama kaki sapinya. Terus pas hampir aja ketendang dari petugas karantina itu langsung mendorong kita ke belakang. Karena emang hampir tendang sama sapinya. Jadi kalau di belakang kita lebih aman. Tapi ke belakangnya juga harus hati-hati karena sapi itu tetap bisa ke belakang. Itu sih.